Tambahkan sedikit ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oleh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Selamat sore, Pak. Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Baru sampai kantor lagi nih. Tadi dari Waduh, DPRD Tangsel, ngebut, ya udah baru sampai lagi. Jadi mohon maaf baru bisa mulai di 17.40. nggak apa-apa, Pak. Siap, siap. Iya, selamat. Pertemuan ketujuh, Pak. Pertemuan ketujuh, ya, ketujuh. Tujuh. Mulai aja ya Mas Oleh ya, biar gak terlalu malam nih nanti saya, soalnya ngejar jam 7 lagi kan. Siap, siap, Pak. Langsung aja, Pak. Mulai aja ya. Arsitektur, enterprise. Pada sore hari ini, eh, teman-teman semuanya, Mas Oleh, framework arsitektur enterprise, jadi kita pembahasan tentang kerangka kerja, kerangka konseptual yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur enterprise. Ada beberapa framework arsitektur enterprise yang populer antara lain. Pertama, Zachman Framework. Kedua, TOGAF, di Open Group Architecture Framework. Ketiga ada FIF, Federal Enterprise Architecture Framework. Keempat ada DODAF, Department of Defense Architecture Framework. Yang kelima ada tipe TIF, Treasury Enterprise Architecture Framework. Setiap framework memiliki pendekatan metodologi dan panduan yang berbeda dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise. Pendekatan dan metodologi ini dapat digunakan sebagai acuan arsitektur enterprise yang efektif dan efisien. Pertama, tipe atau jenis kerangka kerja dari Zachman adalah suatu framework atau kerangka kerja arsitektur enterprise yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menggambarkan informasi tentang organisasi dalam bentuk matriks. Framework ini dikembangkan oleh John Zachman pada tahun 1987 dan sering digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem informasi. Zachman Framework terdiri dari 6 perspektif yang dijelaskan dalam bentuk matriks, yaitu who, what, where, when, why, dan how. Who yang pertama, perspektif pemilik bisnis dan pengambilan keputusan mencakup informasi tentang tujuan bisnis, proses bisnis, dan kebijakan organisasi. Yang kedua ada what, perspektif data dan informasi, mencakup informasi tentang data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Yang ketiga itu ada where, perspektif lokasi, mencakup informasi tentang lokasi fisik dan virtual yang digunakan oleh organisasi. Yang keempat ada when, perspektif waktu, mencakup informasi tentang jadwal dan waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas dan kegiatan organisasi. Yang kelima ada why, perspektif motivasi, mencakup informasi tentang alasan mengapa organisasi melakukan kegiatan bisnis ini dan tujuan bisnisnya. Terakhir ada how, perspektif teknologi, mencakup informasi tentang infrastruktur dan teknologi yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung kegiatan bisnisnya.
Zahman Fellow membantu arsitek enterprise dan dalam memahami dan menggambarkan organisasi dari berbagai perspektif yang berbeda. Hal ini membantu arsitek enterprise dalam pengembangan strategi arsitektur yang komprehensif dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis organisasi secara keseluruhan. Dengan Zahman Framework, arsitek enterprise dapat mengidentifikasi kebutuhan bisnis, memetakan proses bisnis, dan memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung tujuan bisnis. Tipe yang kedua, ada TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Kerangka kerja arsitektur enterprise yang membantu organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan arsitektur yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang TOGAF pada arsitektur enterprise. Pertama, TOGAF memperkenalkan model arsitektur enterprise yang terdiri dari 4 domain. Domain bisnis, domain data, application, dan teknologi. Yang kedua, TOGAF memfasilitasi proses perencanaan, perancangan, implementasi, dan pengelolaan arsitektur enterprise. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja yang konsisten untuk pengembangan arsitektur enterprise, memastikan kesesuaian antara tujuan bisnis dan teknologi. Yang keempat, mendorong penggunaan praktik terbaik dan standar industri dalam pengembangan arsitektur enterprise. Yang kelima, tipe TOGAF terdiri dari 2 bagian utama, yaitu Framework Architecture Development, Method, dan Enterprise Continuum. Arsitektur Development Method adalah kerangka kerja proses untuk pengembangan arsitektur enterprise yang terdiri dari 6 fase: preliminary, arsitektur vision, business arsitektur, information system, arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunities and solution. 7. Enterprise Continuum adalah model referensi arsitektur enterprise yang mencakup 4 level kematangan: arsitektur continuum, solutions continuum, industri arsitektur, dan standards information base. Penggunaan TOGAF memberikan manfaat bagi organisasi dalam hal peningkatan efisiensi, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan bisnis dan teknologi. TOGAF sangat populer di kalangan perusahaan besar dan organisasi pemerintahan dan diakui sebagai salah satu kerangka kerja arsitektur enterprise paling terkenal dan efektif. TOGAF dikelola oleh The Open Group, sebuah organisasi industri global yang mendorong praktik terbaik dan standar terbuka dalam pengembangan teknologi dan arsitektur enterprise. Lalu tipe yang selanjutnya ada FIF atau Federal Enterprise Architecture Framework. Adalah sebuah kerangka kerja arsitektur enterprise yang dikembangkan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat. FIF dirancang untuk membantu pemerintah dalam membangun dan mengelola sistem informasi dan teknologi yang kompleks, serta memastikan bahwa investasi dalam teknologi informasi menghasilkan nilai yang optimal bagi masyarakat. Beberapa aspek penting dari FIF meliputi: pertama, Business Reference Model. Kerangka kerja ini menyediakan panduan untuk merancang model bisnis dan membantu organisasi memahami lingkup dan tujuan mereka. Yang kedua, Data Reference Model. Kerangka kerja ini membantu panduan untuk merancang dan mengintegrasikan data di seluruh organisasi. Yang ketiga, Application Reference Model. Kerangka kerja ini membantu organisasi dalam merancang dan mengembangkan aplikasi yang konsisten dan terintegrasi. Yang keempat, Teknologi Reference Model. Kerangka kerja ini memberikan panduan untuk merancang dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh organisasi. FIF juga menawarkan metode untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi di seluruh organisasi dan memberikan panduan untuk mengembangkan rencana arsitektur enterprise yang terintegrasi dan berkelanjutan. Lalu ada DAF, Department of Defense Architecture Framework, adalah kerangka kerja arsitektur enterprise yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DAF digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan untuk proyek-proyek IT
dalam konteks keamanan nasional. DODAV mencakup 4 tipe pandangan views yang berbeda untuk memperjelas arsitektur enterprise. Pertama, operational view, menjelaskan aktivitas operasional dan proses bisnis yang mendukung misi. Sebentar ya, kita break sebentar karena azan maghrib. Oke, Mas Soleh. Siap, Pak, siap.
Lanjut lagi ya Mas Oleh ya? Enggak, dan udah selesai, kita lanjut lagi. Jadi di kerangka kerja DoDAF atau Department of Defense Architecture Framework itu ada 4 pandangan views. Yang pertama operational views, menjelaskan aktivitas operasional dan proses bisnis visi. Lalu ada system view, menjelaskan sistem dan komponen IT yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas operasional. Yang ketiga ada technical view, menjelaskan teknologi dan infrastruktur IT yang diperlukan untuk mendukung sistem dan komponen IT. Yang keempat ada enterprise view, memberikan gambaran umum tentang arsitektur enterprise dan strategi bisnis yang terkait. Dalam DoDAF, setiap pandangan dikembangkan dengan menggunakan berbagai model arsitektur seperti diagram aliran data, diagram struktur data, dan diagram komponen. Tujuan utama DoDAF adalah untuk memastikan bahwa sistem dan teknologi yang digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung visi dan misi. Lalu adaptif atau The Treasury Enterprise Architecture Framework adalah kerangka kerja arsitektur enterprise yang dikembangkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk membantu mengembangkan dan mengimplementasikan arsitektur enterprise pada lembaga pemerintahan. TIF memiliki 4 lapisan arsitektur, yaitu bisnis arsitektur. Lapisan ini mencakup deskripsi bisnis organisasi, termasuk tujuan organisasi. Yang kedua, information arsitektur. Lapisan ini mencakup deskripsi informasi yang diperlukan organisasi untuk menjalankan bisnisnya, termasuk data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, ada teknologi arsitektur. Lapisan ini mencakup deskripsi teknologi yang digunakan organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Lalu ada performance arsitektur. Lapisan ini mencakup deskripsi kinerja organisasi, termasuk kriteria kinerja kunci dan pengukuran kinerja. TIF juga memiliki 3 tipe arsitektur, yaitu arsitektur strategis, arsitektur operasional, dan arsitektur teknis yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang lengkap dan terintegrasi. TIF juga memberikan panduan untuk mengelola siklus hidup arsitektur enterprise, termasuk perencanaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Framework arsitektur enterprise dalam mempelajari framework kerangka kerja arsitektur enterprise sebaiknya diperhatikan pulang prinsip-prinsip dasar arsitektur enterprise seperti prinsip keandalan, keamanan, skalabilitas, interoperabilitas, dan fleksibilitas. Selain itu, pemahaman tentang teknologi dan proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan juga sangat penting untuk membangun arsitektur enterprise yang sesuai dan efektif. Mungkin itu aja Mas Oleh pada sore hari ini. Teman-teman tolong diingatkan lagi Mas Oleh itu kan soal UTS-nya sudah saya share, tinggal dilanjutkan aja Mas Oleh. Siap, siap, Pak, siap. Paling itu ya Mas Oleh ya, saya cukup sekian, nanti lanjut sholat maghrib, pulang, lanjut EAD ya kan, enterprise. Ya, betul, Pak. Bentar waktu. Thank you ya Mas Oleh ya, terima kasih Yo, Mas. sama-sama, Pak. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.